Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Sebelum melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Sebelumnya, saya sendiri Siti Habibatul Fauzia sebagai moderator. Nama saya Imelda Septia. Nama saya Adi Syahda. Nama saya Dimas Pratama. 4. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai atas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959. Dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas A. Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang Menteri. B. Menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. C. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori Presiden Soekarno yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada awalnya ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, lama keadaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada pemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Pelaksanaan pemerintahan ini pada periode ini meskipun berdasarkan UUD 1945, tetapi kenyataan pada terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi itu. A. Membubarkan DPR hasil pemilu dan mengajukan dan membentuk DPR gotong royong DPR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. B. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. C. Menetapkan Yusuf Kala sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. D. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden 13 tahun yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi masyarakat dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. E. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan itu bangsa diperas menjadi 3 unsur, yaitu disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan nasionalis, agama, komunisme. Gagasan Nasrullah inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia PKI. Hal tersebut dimasukkan dalam UU RI nomor 18 tahun 1995 tentang pemerintah daerah. Semua unsur Nasrullah termasuk dalamnya PKI harus diperhatikan dalam menunjukkan unsur pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi bila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di suatu daerah. Hal ini membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis, bahkan dominan karena merasa mempunyai posisi yang kuat. PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.